Pernahkah kamu merasa sudah mencoba segalanya, tapi tidak ada perubahan dalam hidupmu? Pernahkah kamu merasa doa-doamu tidak didengar dan Tuhan terasa begitu jauh? Pernahkah kamu merasa malu akan kondisimu, sampai untuk berharap pun kamu ragu? Jika ya, maka kisah ini menjadi jawaban, penghiburan, dan penguatan bagimu hari ini. Alkitab mencatat, dalam Markus 5, ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ini bukan flu, bukan demam. Ini penyakit kronis yang melemahkan tubuh dan menguras emosi hari demi hari. Tapi lebih dari itu, dalam tradisi Yahudi, pendarahan membuatnya dianggap najis secara hukum agama. Artinya, ia tidak boleh menyentuh siapapun. Ia tidak boleh disentuh. Ia tidak boleh beribadah bersama umat. Dan ia tidak boleh duduk di tempat umum tanpa mengumumkan bahwa ia najis. Dia hidup dalam kesendirian, stigma, dan penolakan. Dan lebih menyakitkan lagi, dia sudah mencoba segalanya. Ia pergi ke banyak tabib, berobat dengan harapan kecil yang tersisa, menghabiskan seluruh hartanya. Namun, bukan membaik, malah makin memburuk. Bukankah itu juga yang sering kita alami saat kita berusaha keras untuk memperbaiki keadaan, membangun hidup, menyembuhkan luka? Tapi hasilnya justru membuat kita semakin lelah dan semakin frustasi. Bayangkan hidup seperti itu selama 12 tahun. Setiap pagi bangun dengan tubuh lemas, setiap malam tidur dengan air mata, setiap hari harus menghadapi pandangan orang yang menilai kamu tidak layak. Hidup tanpa pelukan, tanpa sentuhan, dan tanpa kebebasan. Sampai akhirnya, perempuan ini mendengar kabar bahwa Yesus sedang lewat. Dan dalam kerumunan orang banyak yang sedang mengikuti Yesus, dia menyelinap dari belakang. Ia tidak berani tampil di depan, tidak berani tampil bicara. Tapi, ia punya satu tekad. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ia tidak perlu Yesus memeluknya, tidak perlu tatapan. Ia bahkan tidak mau suaranya. Ia hanya ingin menjamah ujung jubahnya. Itulah batas terakhir dari imannya. Dan itulah yang dia lakukan. Dia menjulurkan tangannya yang gemetar dan menyentuhnya. Dan pada saat itu juga, seketika, kuasa mengalir dari Yesus. Penyakit yang selama 12 tahun membelenggunya hilang. Tubuhnya sembuh. Luka batinnya terasa lega. Tapi, kisah ini tidak berhenti di sana. Yesus berhenti dan Yesus bertanya, "Siapa yang menjamahku?" Para murid bingung. Mereka berkata, "Guru, orang-orang berdesakan dan engkau berkata, siapa yang menjamahmu?" Tapi Yesus tahu, ada satu sentuhan yang berbeda. Banyak orang menyentuhnya karena kerumunan, tapi hanya satu yang menyentuhnya dengan iman. Yesus menoleh, mencari, dan perempuan itu datang. Gemetar, tersungkur. Mungkin dia mengira akan dimarahi karena menyentuh seorang rabi. Tapi Yesus menatapnya dan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perhatikan, Yesus tidak menyebutnya perempuan, tidak engkau, tetapi anakku. Ia mengangkat status perempuan itu dari najis menjadi mulia, dari tersembunyi menjadi dikenali, dari tak punya nama menjadi anak yang dikasihi. Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, dia menyembuhkan identitasnya. Yesus tahu bahwa luka yang lebih dalam dari tubuh adalah luka dari penolakan, rasa malu, dan kehilangan martabat. Dan dengan satu kalimat, Yesus memulihkan semuanya itu. Inilah hati Tuhan. Ia tidak hanya ingin menjawab doamu, ia ingin menyentuh hatimu. Ia ingin kamu tahu bahwa kamu tidak hanya didengar, tetapi
dikasihi. Tuhan tidak butuh suara keras. Dia tidak menunggu kamu sempurna. Ia hanya mencari iman yang mau berkata, "Tuhan, asal aku bisa menjamahmu, itu cukup." Mungkin kamu sedang dalam masa seperti perempuan ini. Sudah terlalu lama menunggu. Sudah terlalu sering kecewa. Mungkin kamu merasa terlalu najis, terlalu hancur, terlalu jauh dari harapan. Tapi hari ini, kamu tidak perlu menyentuh seluruh tangan Tuhan. Cukup jamai ujung jubahnya dengan iman. Karena Yesus tidak hanya merespon suara besar. Dia merespon sentuhan hati yang sederhana. Dan ketika kamu menyentuh dia dengan iman, Tuhan akan berhenti. Ia akan menoleh. Ia akan melihatmu. Dan ia akan menyebutmu anaknya. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kadang iman itu bukan soal kata-kata, tapi soal hati yang tetap percaya walau lelah. Yesus tidak menunggu kamu sempurna, dia menunggu kamu percaya. Amin.